never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Semua orang pengen hidup mewah dan kaya raya. Namun di film ini kita akan melihat bahwa kekayaan itu belum tentu menjadikan kita bahagia. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul The Escort Wife 2022. Menceritakan sepasang suami istri yang hidup mewah dan kaya raya. Namun ternyata hal itu tuh tidak membuat mereka bahagia. Ada apa ya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Sepasang suami istri yang sangat kaya raya, ini dia Patricia, sang istri. Patricia, seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya menghabiskan waktu di rumah aja. Sedangkan suaminya Patricia adalah seorang dokter. Ya, kalian tahu ya, namanya dokter pasti sibuk banget. Patricia bangun, suaminya udah tidak ada di rumah. Bahkan untuk berkomunikasi aja nih, mereka cuma bisa lewat telepon. Jadi, Patricia baru aja mengalami keguguran. Hal ini membuat dirinya nih agak terguncang. Singkat cerita, malam pun tiba. Suaminya pun pulang. Ini dia suaminya bernama Roy. Baru juga pulang, Roy harus kembali ke rumah sakit. Pekerjaannya sebagai dokter bedah membuatnya gak punya banyak waktu nih bersama istri tercinta. Makanya, Patricia pun gak jarang tidur sendirian. Saat ada kesempatan, Patricia pun jujur kepada Roy bahwa dia sangatlah bosan. Hanya diam aja di rumah sedangkan suaminya sibuk bekerja. Sibuk banget ini mah cuy. Suaminya pun mengizinkan jika Patricia mengundang teman-temannya untuk main ke rumah ini. Nah, masalahnya teman-temannya Patricia itu ada di luar negeri cuy. Patricia udah mencoba segala cara. Saat Roy sedang tidur, Patricia pun mencoba untuk membangunkan rudal miliknya Roy. Diraba-raba tuh rudalnya. Namun yang terjadi, Roy malah menolak. Rudal pun gagal lepas landas. Singkat cerita, di tengah rasa frustasinya Patricia, dia nggak sengaja nih melihat ke arah rumah tetangganya yang ada di seberang jalan. Betapa terkejutnya saat Patricia melihat ada seorang gadis muda yang sehat sedang bercocok tanam di depan jendela. Patricia pun langsung mengambil teropong supaya semakin jelas nih setiap gerakan, hentakan, gebrakan yang dilakukan gadis sehat itu cuy. Ternyata apa yang Patricia lihat sangat mempengaruhi dirinya di pagi ini. Patricia membayangkan apa jadinya nih kalau dia yang ada di posisi gadis itu cuy. Kebetulan di hari ini Roy sedang tidak bekerja. Roy pun mengajak Patricia untuk berkencan mengenang awal-awal pernikahan mereka. Sebuah restoran yang menjadi langganan mereka berdua nih. Patricia pun memakai baju yang terbaik. Bahkan sang pelayan restoran pun sampai terpukau melihat Patricia. Namun hal ini ternyata tidak disukai oleh Roy yang merasa sangat aneh dengan kelakuan cari perhatiannya Patricia ini cuy. Padahal Patricia tuh niatnya memancing Roy. Malah yang terpancing si pelayan restoran. Tiba-tiba datang seorang gadis sehat yang mengalihkan pandangannya Roy. Patricia pun sampai bertanya apakah Roy kenal dengan gadis ini. Tapi Roy mengelak. Sesampainya di rumah, Patricia pun melakukan inisiatif dengan mengajak Roy untuk melepaskan rudal Black Mambanya. Walaupun Roy sudah terpojok, Roy masih aja menolak ajakan Patricia untuk melakukan cocok tanam. Patricia pun sedih sekali ya cuy. Padahal suami istri kok Roy selalu saja menolak ajakannya Patricia. Ia pun curhatlah sama temennya. Di sini sih temennya minta Patricia untuk sabar dan mencoba memahami bahwa Roy sedang sibuk-sibuknya nih dalam bekerja. Singkat cerita, Patricia pun memilih menghabiskan malam ini dengan pergi ke bar untuk menghilangkan penat. Patricia ini memang orangnya cantik banget ya. Makanya gak heran ada om-om yang masih aja menggoda dirinya. Tepat di tengah malam seperti biasa, Patricia mengintip adegan gebrak-menggeprak tetangganya yang sehat itu cuy. Aksinya sangat heboh yang bisa menginspirasi Patricia untuk melakukan dengan suaminya. Setelah sekian purnama, akhirnya rudalnya Roy berhasil mendarat mulus di landasannya Patricia. Namun setelah digenjot, Roy sama sekali nggak seneng. Dia malah bilang bahwa Patricia ini nggak cocok melakukan gerakan seperti itu. Yang lebih menyakitkan lagi, Patricia langsung dikasih amplop yang berisi uang. Ini tuh sangat menyakitkan bagi Patricia diperlakukan seperti ini.
Tiba-tiba, Roy pamit untuk pergi selama 3 hari. Roy beralasan ada pekerjaan di luar kota yang harus membuat dirinya melakukan ini. Patricia pun gak setuju. Patricia maunya tuh Roy tuh selalu ada di sisinya untuk fokus kembali membuat keturunan. Mereka pun malah bertengkar dengan saling menyalahkan kenapa Patricia bisa mengalami keguguran kemarin. Ya udahlah ya, mau gimana lagi, Patricia pun menjalani hari-harinya sendiri. Akhirnya daripada pusing mikirin suaminya yang super sibuk, Patricia pun memilih untuk menghabiskan waktu ke salon dan mengubah gaya rambut. Di malam harinya, ia pun mampir ke bar. Nah, di sanalah Patricia bertemu dengan Chrissy, seorang mahasiswi yang sangat sehat. Mereka pun saling berbincang dan bahkan Patricia mentraktir minuman untuk Chrissy ini. 3 hari pun berlalu, Roy kembali pulang ke rumah. Ia pun sangat senang melihat perubahan rambut pada istrinya ini. Patricia pun merasa ini saat yang baik untuk merajut kasih lagi. Saat Roy ada di kamar mandi, Patricia pun mencoba untuk menggodanya. Namun yang terjadi, pintu kamar mandinya dikunci. Patricia pun gagal lagi. Patricia pun menghubungi Chrissy untuk sekedar mengajak ngobrol. Namun kali ini Chrissy sedang terburu-buru. Dan ternyata Chrissy adalah wanita layanan genjot yang disewa oleh suaminya Patricia. Malam ini Chrissy miliknya Roy. Mereka pun melakukan cocok tanam dengan sangat cocok gitu ya. Pokoknya beda banget lah saat Roy bersama istrinya. Di sisi lain, Patricia sudah menenggak berbotol-botol alkohol. Seperti biasa, Patricia pun mencoba untuk melihat apa yang dilakukan tetangganya itu. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat bahwa malam ini suaminya lah yang bermain dengan Chrissy. Mana kayaknya enak banget lagi ya kan ya? Patricia pun gak percaya. Patricia sudah kehilangan akal sehat. Ia langsung keluar rumah dan mencari tempat tinggalnya Chrissy. Dengan penuh amarah, Patricia tiba di rumahnya Chrissy dengan menunjukkan foto suaminya. Chrissy pun merasa sangat bersalah. Setelah Patricia ditenangkan, Chrissy pun mulai menceritakan pekerjaan sampingannya ini. Chrissy hanya menyewakan layanan genjot, itu aja, nggak lebih. Dan suaminya Patricia adalah salah satu dari sekian banyak yang menikmati jasanya. Patricia pun pulang ke rumah dengan rasa tidak percaya. Suaminya yang sangat ia cintai ternyata bermain genjot-menggenjot di belakangnya. Malam ini pun Chrissy tidak membuka layanan genjot. Yang terjadi selanjutnya justru Chrissy malah pindah kuliah. Chrissy merasa bahwa tabungannya udah cukup nih. Dia pun berpamitan dengan Patricia. Namun Patricia masih penasaran dengan yang dilakukan oleh Chrissy. Sehingga Patricia pun diajak untuk mampir ke apartemennya Chrissy. Dan disinilah Chrissy menceritakan seperti apa nih caranya dia mendapatkan pundi-pundi uang dari jasa genjot. Di kamarnya ini sudah tersedia nih berbagai seragam dinas. Dari seragam sekolah, seragam perawat, pokoknya tinggal pilih aja cuy. Chrissy juga memberikan catatan semua klien yang apa dia sukai. Setelah mengetahui ini semua, Patricia justru iri dengan apa yang dilakukan Chrissy. Dia bisa digenjot oleh berbagai pria. Akhirnya Chrissy pun menawarkan pada Patricia untuk mengambil alih semua kliennya. Bahkan Chrissy juga mengajari Patricia tips dan trik untuk menjadi pelayan genjot yang berkelas. Ini mah bener-bener tutorial cuy. Singkat cerita, Chrissy sudah pindah ke luar kota. Dan Patricia pun resmi mengambil alih apartemennya. Patricia pun mulai mencoba menjadi Chrissy dengan menghubungi kliennya satu persatu. Tapi Patricia ini nggak kuasa menahan air mata saat ia menghubungi suaminya. Yang dimana suaminya tuh nggak sadar kalau Chrissy sekarang sudah diambil alih oleh Patricia. Patricia pun menemukan sebuah kamera tersembunyi yang ternyata hal ini tuh berisi seluruh adegan bercocok tanam Chrissy dengan para kliennya. Patricia pun menjadikan ini sebagai senjata. Dia pun menaruh di berbagai sudut ruangan. Akhirnya, yang dinanti-nantikan pun tiba. Patricia menggantikan Chrissy. Berbagai klien dengan berbagai kebutuhan ia layani. Merasakan sensasi yang berbeda-beda dari setiap klien yang datang. Bahkan, salah satu teman suaminya pun juga ia layani cuy. Tibalah suatu hari Patricia sedang mengenakan parfum yang diberikan oleh Chrissy. Nah, nggak sengaja parfum itu dicium oleh suaminya. Dan ternyata parfum inilah yang membuat Roy kelepek-kelepek. Sehingga di malam ini Roy ingin mendapatkan layanan genjot dari Chrissy. Malam yang dinantikan itu pun tiba. Patricia yang menjadi Chrissy harus melayani suaminya sendiri. Dengan mata tertutup, Roy pun menghabisi dan meluluh lantakan Chrissy yang padahal ini nggak tahu kalau yang dia genjot itu istrinya sendiri.
Patricia. Setelah selesai, Patricia pun gak sanggup lagi menahan air mata yang menetes deras. Sedangkan saat di rumah, Roy sangatlah berbeda, cuek dan sangat dingin. Padahal Roy tuh gak tahu kalau yang tadi dia genjot tuh istrinya sendiri cuy. Asli ini kocak banget loh. Jadi HP-nya Chrissy sekarang tuh dipegang sama Patricia. Nah pas Roy mau menelpon Chrissy, ia pun mendengar suara dering HP-nya di kamar. Untungnya nih ya, Patricia dengan cepat tersadar dan langsung menonaktifkan HP-nya Chrissy. Hari-hari berlalu, Patricia disibukkan dengan melayani para klien yang datang. Setelah bercocok tanam, Patricia tentu nggak lupa untuk menyimpan semua rekaman aksi genjot-menggenjot mereka di laptopnya. Bahkan Patricia pun sampai melayani teman suaminya di kamar mandi rumahnya sendiri cuy. Di saat suaminya sedang teler, Patricia pun bermain di kamar mandi dengan teman suaminya. Bener-bener ya ibu satu ini ya. Lalu tibalah saat yang dinanti-nantikan. Roy mengajak Chrissy untuk bermain malam ini. Patricia pun akan menyiapkan surprise kepada Roy. Saat Roy datang, Patricia pun mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa dia sudah menggantikan posisinya Chrissy. Posisinya Chrissy untuk melayani berbagai klien. Begitu juga termasuk teman suaminya tadi. Roy pun gak percaya nih apa yang dilakukan istrinya. Kok istrinya menjadi pelayan genjot? Mereka pun saling menyalahkan. Setelah Patricia keguguran, rumah tangga mereka nih jadi tidak karuan. Yang terjadi selanjutnya, Patricia menyerang Roy menggunakan pisau lipat. Kaki dan lengannya bersimpah darah. Namun saat ia ingin menusuk tangannya Roy memohon ampun. Sebagai gantinya, Patricia meminta semuanya yang dimiliki Roy. Rumah, mobil, tabungan, semua akan dikuasai oleh Patricia. Edan ya, ibu satu ini ya. Patricia pun tersenyum penuh seperti psikopat. Patricia pun melaporkan hal ini kepada Chrissy. Chrissy cuma bisa geleng-geleng kepala. Ternyata ambisi Patricia nggak berhenti untuk suaminya aja. Patricia pun menyebarkan video yang sudah ia rekam bersama para klien ke media sosial. Sehingga para istrinya bisa melihat apa yang dilakukan suami-suaminya ini. Tentu aja dong, rumah tangga mereka jadi pada berantakan setelah melihat adegan kuda-kudaan suaminya dengan perempuan lain. Bahkan, sampai ada satu kliennya Patricia yang sampai nekat untuk mengheadshot kepalanya sendiri di depan Patricia. Wah, ini udah gokil banget cuy. Para istri pun mulai meneror Patricia, karena yang mereka tahu ya Patricia adalah pelakor. Bahkan ia sampai digerebek oleh salah satu istri kliennya. Istrinya ini gak terima, karena gara-gara Patricia suaminya meninggal. Patricia pun langsung diberondong peluru oleh sang istri yang tersakiti. Nah di nafas terakhirnya Patricia pun mengupload seluruh adegan bercocok tanamnya itu untuk memberitahu para istri bahwa siapa tahu nih suaminya sudah menggunakan jasanya. Itulah akhir dari film The Escort Wife tahun 2022. Film ini asli gokil banget ya. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan terbawa oleh nafsu dan emosi. Chrissy ini tuh tepat banget, dia tahu kapan waktunya berhenti. Ketika dia sudah digerebek sama Patricia, Chrissy lebih memilih berhenti dan pindah kota, meninggalkan semua kliennya demi menjaga diri dan masa depannya cuy. Nah yang geblek ya si Patricia ini, niat awalnya dia cuma mau ngasih pelajaran ke suaminya, malah keterusan memberi pelajaran ke suami orang. Padahal kan setiap rumah tangga ya beda-beda ya cuy. Akhirnya malah makin runyam. Kalau menurut kalian sendiri gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. So, makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Gua cabut. Dadah.